terhadap para pejabat gitu kan yang nggak punya malu. Dia merangkap jabatan gitu kan, di sisi lain rakyat sulit nyari kerja. Ini coba Pak Jamrong ini kasih teguran yang sangat-sangat lah untuk mereka ini Pak Jamrong. Nah, begini bos, menurut ilmu saya disinilah letak kebodohan bangsa Indonesia. Oh gitu Pak Jamrong. Iya. Coba terangkan Pak Jamrong. Iya kan, bagaimana letak kebodohan bangsa kita ini, ya? Masa satu orang merangkap dua jabatan? Apakah enggak ada yang lain? Ya kan? Iya benar-benar. Itu tidak baik. Itu contoh yang tidak benar. Kalau seandainya memang tidak dikritik, berarti pejabat kita itu benar. Iya benar. Kalau Iya. benar nggak mungkin kritik. Iya, kalau benar tidak mungkin mengkritik. Wajib hukumnya dikritik. Kalau saya sebagai presiden nih, Iya. kalau saya sebagai presiden, saya tegur. Saya tegur. Iya. Pecat bahkan Pak Jamrong. Bukan dipecat lagi. Oh gitu Pak Saya Jamrong. injak kepalanya. Saya injak kepalanya. Serahkah kamu itu jabatan? Halo guys, ketemu lagi bersama Bos CY dan di sini seperti biasa gitu kan. Setelah Lebaran sudah selesai, silaturahmi sudah selesai, dan pada akhirnya kita kembali kepada aktivitas kita ya guys ya. Yang kerja-kerja, yang nyalo-nyalo, ya kan, yang ngojek-ngojek, yang punya planning untuk korupsi duit negara juga itu masih berlanjut gitu ya guys ya. Dan sekarang kita di sini bertemu dengan pakar politik peradaban ya guys ya, Bapak Jamrong Mania. Gimana Pak Jamrong Mania Lebaran hari ini? Ya, Lebaran sih pertama saya ucapkan minal aidin wal faidin ya seluruh bangsa Indonesia yang mana yang telah sudah melaksanakan ibadah puasa, sekarang sudah merdeka. Sudah ya, merdeka. Oke Pak Jamrong, karena kita sudah selesai gitu kan di dalam merayakan hari raya kemenangan umat Islam khususnya gitu kan, mudah-mudahan berkah gitu Pak Jamrong ya. Amin. Kita ini mau ngebahas ya seperti biasa ya kan, kita sebagai sama-sama tahu gitu kan apa namanya, ekonomi yang dulu dijanjikan sama Presiden Prabowo gitu, ternyata pada akhirnya ini hari ini masih sulit Pak Jamrong ya. Anak-anak Pak Jamrong ya kan, tetangga Pak Jamrong juga itu nyari kerja masih susah ya kan, ekonomi malah tidak bertumbuh. Coba ini Pak Jamrong kasih masukan untuk ataupun kritikan untuk pemerintahan Pak Prabowo. Pak Jamrong, coba silahkan Pak Jamrong. Kalau menurut ilmu saya, marilah apa yang saya sampaikan kepada Bapak Presiden kita Prabowo di saat ini, kayaknya ekonomi di seluruh bangsa Indonesia ini ya, ini kayaknya belum bertumbuh dan belum berjalan. Belum berjalan Pak Jamrong ya. Saya harapkan sekali lagi kepada Bapak Presiden kita Prabowo, cobalah apa yang dijanjikan pertama awal sebagai pencalonan, coba tumbuhkanlah untuk perekonomian kita dari rakyat kecil ya sampai rakyat menengah. Kalau yang sudah kaya mah rakyat ini ya makan-makan saja, enjoy, relax, ya kan gitu. Gitu bos. Begitu ya Pak Jamrong, itu harapan Pak Jamrong tuh. Iya. Ya kan. Ini kemarin kita kan sama-sama tahu Pak Jamrong ya, di saat apa namanya, di saat ini rakyat Indonesia kita ini lagi susah nyari kerja ya kan, dimana itu undang-undang TNI pada akhirnya gitu kan yang berpotensi merampas daripada potensi-potensi kerjaan untuk rakyat itu bisa jadi diambil alih oleh TNI gitu ya Pak Jamrong ya. Karena di undang-undang sekarang TNI boleh apa namanya menduduki jabatan sipil gitu ya Pak Jamrong ya. Itu satu tuh. Nah yang kedua gitu kan, kemarin kita juga disuguhkan sama pejabat publik yang dulu mengkritik gitu kan di era Presiden Jokowi, yang mengkritik apa namanya, katanya para pejabat itu nggak boleh rangkap jabatan, tapi sekarang dia justru merangkap jabatan ya kan, di sisi lain sebagai wakil menteri, dan juga sekarang dia merangkap jabatan sebagai apa namanya, kalau nggak salah komisaris Pak Jamrong ya di salah satu apa namanya perusahaan plat merah gitu Pak Jamrong. Ya, ini coba pendapat Pak Jamrong terhadap para pejabat gitu kan yang nggak punya malu. Dia merangkap jabatan gitu kan, di sisi lain rakyat sulit nyari kerja. Ini coba Pak Jamrong ini kasih teguran yang sangat-sangat lah untuk mereka ini Pak Jamrong. Begini bos, menurut ilmu saya disinilah letak kebodohan bangsa Indonesia. Oh gitu Pak Jamrong. Iya. Coba terangkan Pak Jamrong. Iya kan,
bagaimana letak kebodohan bangsa kita ini, ya? Masa satu orang merangkap 2 jabatan? Apakah enggak ada yang lain? Ya kan? Iya, benar. Banyak yang lain. Kok pakai 2 rangkapan? Itu tidak baik. Itu contoh yang tidak benar. Menurut ilmu Ya, saya. itu menurut hak Pak Jamrong gitu ya. Iya, Pak Kan Jamrong. masing-masing ada hak, kan gitu. Wajib kita dikritik. Sebagai pejabat Pak Jamrong ya. Sebagai pejabat. Kalau seandainya memang tidak dikritik, berarti pejabat kita itu benar. Iya, benar. Kalau Iya. benar nggak mungkin kritik. Iya, kalau benar tidak mungkin mengkritik. Wajib hukumnya dikritik. Kan Jadi gitu. ini Pak Jamrong apa nih? Apa namanya? Terkhusus ini untuk ya sebut aja gitu kan. Para pejabat ini Pak Jamrong ya yang merangkap jabatan itu. Apakah itu mereka memang serakah gitu kan? Atau emang nggak punya malu? Atau tadi benar kata Pak Jamrong, emang nggak ada yang lain? Emang nggak ada yang lebih membutuhkan? Emang rakyat Indonesia bodoh-bodoh semua? Apa Pak Jamrong coba ini? Jadi menurut saya alangkah tidak benar, ya. Tidak benar poinnya Pak Jamrong ya. Poinnya. Sangat Poinnya tidak benar. sangat bertentangan dengan Pancasila Pak Jamrong ya. Iya, itu jadi sistemnya keserakahan, Keserakahan. gila jabatan. Pak Jamrong Iya, ya. menurut saya. Iya, menurut Pak Jamrong. Kasih kepada orang yang lain. Masih ada yang lain. Ya, ini harusnya- masih banyak orang pinter di bawah dia, di atas dia. Iya, yang benar-benar. Begitu, Bos. Ini harusnya Pak Prabowo menegur Pak Jamrongnya harus ya. Kalau saya sebagai presiden nih, Iya. kalau saya sebagai presiden saya tegur. Saya tegur. Iya. Pecat bahkan Pak Jamrong. Bukan dipecat lagi. Oh, gitu, Pak Saya Jamrong, injak ya. kepalanya. Saya injak kepalanya. Serakah kamu itu jadi jabatan. Mantap Pak Merangkap Jamrong 2 ini. jabatan. Benar, kalau saya jadi pejabat. Gitu, Pak. So, ini untuk presiden kita Pak Jamrong ya. Iya. Jadi tolonglah ya kan apa namanya berlaku adil gitu Pak Jamrong ya. Masih banyak yang lain, Bos. Masih banyak yang lain, masih banyak yang membutuhkan juga Pak Jamrong ya. Karena kita kan bicara fakta di tempat kita Pak Jamrong ya. Iya. Kerjaan sulit ya kan. Ekonomi juga sulit Pak Jamrong ya. Iya. Betul. Jadi ini poin terakhir dari Pak Jamrong gitu kan. Selain kritik juga harapan Pak Jamrong ke depan apa nih Pak Jamrong nih? Harapan saya kepada Bapak Presiden kita Prabowo agar ekonomi kita itu tidak sulit dan lapangan kerja pun juga harus diadakan benar-benar apa yang dijanjikan waktu kampanye. Katanya 19 juta katanya. Iya. Kata wapresnya. Gitu. Katanya mau bikin 19 juta lapangan kerja. Jadi ini belum Terrealisasi. tercapainya, belum ada ya. Hanya itu aja rakyat kecil mah menuntutnya ya. Jadi ini harapan Pak Jamrong karena bicara di sekeliling kita Pak Jamrong ya. Betul itu, Bos. Oke guys, jadi itulah pendapat menurut Pak Jamrong mania ya guys ya. Tentunya apapun yang diucapkan oleh Pak Jamrong itu tentu untuk kebaikan kita bersama. Bukan begitu Pak Jamrong ya? Betul. Karena kita di sini bicara di lingkungan kita guys ya. Ini era ini memang rada sulit Pak Jamrong ya. Iya. Saya berbicara bukan untuk saya sendiri. Benar-benar. Untuk kepentingan orang banyak. Orang-orang banyak Pak Jamrong Iya. ya. Jadi intinya ciptakan lapangan kerja gitu Iya. Pak Jamrong ya. Betul. Stabilkan harga-harga pangan, Betul, harga-harga itu. komoditas gitu Pak Jamrong ya. Nah, jadi betul. itu adalah harapan Pak Jamrong yang mudah-mudahan didengar oleh RI 1. Kan begitu Pak Jamrong? Betul itu, Bos. Oke Pak Jamrong, cukup sekian. Terima kasih Pak Jamrong atas waktunya. Mudah-mudahan Pak Jamrong selalu disehatkan ya Pak Jamrong ya. Oke guys, terima kasih guys. Cukup sekian guys. Teman-teman jangan lupa subscribe Bosiwai. Oke guys, terima kasih Pak Jamrong. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.